Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab yang judulnya Tahsilus Sa'adah, pencapaian kebahagiaan. Sa'adah bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa kan. Sa'adah, rongadah, telungadah kan. Oke, ya. Ada yang namanya Sa'adah di sini. Yang pertama katanya Al-Farabi, kebahagiaan itu adalah absolute good. Cirinya absolute good itu kebaikan puncak. Itu kebahagiaan. Tidak ada lagi yang dituju selain itu. Itu sambungannya yang kedua. Karena kebahagiaan adalah tujuan hidup. Apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, katanya Farabi, sebenarnya kan sasaran tembaknya cuma satu. Kamu pengen bahagia, entah kamu sadari apa enggak. Enggak ada orang yang nyari susah selama dia masih waras. Kecuali enggak waras. Cita-citamu apa? Saya pengen stres, Pak. Enggak ada. Semua orang pengen bahagia. Saya pengen depresi, Pak, tidak ada. Saya pengen gila, Pak, tidak ada. Setiap orang secara fitrah dia pasti ingin bahagia. Dan kalau sudah bahagia selesai, dia tidak pengen apa-apa lagi sesudah itu. Maka dia disebut absolute good. Kebajikan puncak itu kebahagiaan. Kamu jujur, kamu tekun, kamu rajin, kamu sabar. Itu kan sebenarnya finalnya adalah dengan tekun, rajin, sabar, kamu ingin bahagia. Oke, dan memang Allah merancang manusia untuk biar dia bahagia. Tujuan Allah bikin kita di bumi ini kan untuk biar kita bahagia. Allah ingin kita seneng. Makanya Allah ngasih banyak fasilitas yang cocok untuk kita hidup. Kan bumi dan isinya ini kan pas banget untuk kita hidup. Kenapa sih kok Allah sempet-sempetnya ngasih kita yang pas luar biasa untuk hidup kita? Karena Allah ingin kita bahagia. Apa-apa mudah, apa-apa tersedia. Kalau ada yang kurang kok ndak ada, biasanya karena pokal kita sendiri. Tapi Allah menyediakan full. Dan gak ada bayarannya, gratis. Kalian dikasih tangan cuma 2, dikasih kaki 2, dan itu pas. Dan dikasih akal. Akal itu kan luar biasa. Gak ada hewan yang dikasih akal selain manusia. Jadi ya kan kita kan hewan jenisnya, hewan yang berpikir. Jadi Tuhan menciptakan kita itu untuk bahagia. Maka barang siapa galau, bete, sumpek, sedih, kamu sebenarnya sedang melecehkan Tuhan. Kamu sebenarnya sedang menyinggung perasaannya Tuhan. Sudah dikasih macam-macam kok kamu masih bete, kamu masih galau. Itu yang bikin kemarin waktu kamu kecil, waktu kiai-kiaimu selalu bilang bahwa bersyukurlah. Dengan syukur nikmatmu akan ditambah. Karena seandainya akal kita normal, sebenarnya melihat semua fasilitas dari Tuhan tadi, pasti kita akan bersyukur dan bahagia. Seandainya ada masalah sekalipun, ya mungkin setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Kalau di persentase, mungkin masalah hidupmu itu tidak ada 10%-nya nikmat dan kebahagiaan yang kamu dapat dari Allah. Silahkan kamu tulis nanti pulang dari sini, sebenarnya problemku itu apa sih? Tesis yang tidak selesai-selesai, atau skripsi yang tidak mulai-mulai, atau apa. Itu ke problem-problemmu kan seputar-seputar itu aja. Pacar yang nggak dapat-dapat, atau yang sejenis itu kan. Lu itu kalau di persentase dari 100% variabel hidupmu, paling tidak ada 10%-nya. Kamu masih bisa makan enak, masih bisa mandi seger, masih bisa minum teh manis, masih bisa
Banyak orang yang manis saja nggak boleh, teh juga nggak boleh, air putih banyak-banyak nggak boleh, ya kan? Tidur nggak bisa, ngerokok padahal pingin nggak boleh. Ya bukan, banyak yang kayak gitu. 80% hidupmu dan dengan 20% masalah itu ya tetap kamu harus bersyukur. Maka katanya Farabi, enggak, Allah menciptakan kita untuk bahagia. Maka jangan bikin dia tersinggung dengan kamu tiap hari mengeluh, saya bete, saya galau, aku lagi ndak mood, aku lagi ini. Padahal apa sih yang gak dikasihin Allah padamu? Tahsilus sa'adah. Jadi capailah kebahagiaan biar Allah seneng. Kayak kalian itu loh, kalau ngasih seseorang, bantu seseorang, dan yang dibantu kok terus alhamdulillah sampean bantu sekarang hidupku beres, aku urusanku selesai semua, yang bantu kan juga seneng. Tapi kalau kamu bantu orang, yang dibantu merengut, terus sumpek, terus iya sih terima kasih dibantu, tapi yo masalahku masih banyak, itu yang bantu juga jadinya nggak enak hati. Jadi bahagialah. Allah menciptakan kita untuk bahagia. Tidak usah terlalu dipikir masalahmu yang hanya 10-5% itu. Kalau ada solusi ya diambillah solusi itu. Kalau nggak ada ya dipikir lagi. Kalau buntu ya dinikmati aja masalahnya. Itu lebih enak. Kan sekarang biasanya yang bikin kamu sumpek kan nyari jalan keluar. Saya nyari jalan keluar nggak nemu-nemu Pak. Ya sudah, kalau nggak nemu ya nggak usah dicari. Oh nggak nemu, dinikmati aja masalahnya. Tesis nggak selesai-selesai ya sudah, ditunggu aja. Sopo ngerti dapat surat peringatan. Loh ya kan? Kalau dapat surat peringatan kan nanti gerak sendiri. Oke, jadi yang kedua itu. Yang ketiga rumusnya dari tahsilus sa'adah, semua yang membuat seseorang bahagia itu baik. Tapi semua yang bikin kamu galau, bete, itu kebalikannya, pasti tidak baik. Kalau tesismu nggak selesai-selesai, itu pasti tidak ada yang tidak baik yang sedang kamu jalani. Mungkin kamu males, mungkin kamu nggak tertib, mungkin kamu ogah-ogahan, mungkin kamu mismanajemen waktumu, pasti ada yang salah. Dan itu membawamu pada ketidakbahagiaan. Dan semua yang membuatmu bahagia itu pasti baik. Kok ada yang tidak baik tapi membuatmu bahagia, hati-hati, awas ketipu. Itu jebakan. Hakikatnya dia jelek. Misalnya, Pak, kemarin saya nyontek, akhirnya nilaiku A, Pak. Oh itu iya, nilaimu A, tapi hati-hati. Dalam praktek hidup yang sejati, awas keliru. Misalnya kamu harusnya levelmu nggak IP 4, tapi IP-mu 4. Orang anggap kamu pinter, padahal ternyata enggak. Itu bahayanya, silahkan dinikmati sendiri. Banyak bahayanya, panjang. Jadi pokoknya yang bikin kamu bahagia pasti baik. Kok kamu bahagia dengan hal yang tidak baik, itu sebenarnya bukan bahagia, atau sebenarnya itu nikmat sementara, ladzat tadi. Tapi resiko tidak bahagianya sangat panjang. Nah, oke. Saya tidak sholat, tidak apa-apa itu Pak. Aku tidak puasa, biasa aja kan. Tidak masalah, Allah juga nggak cerewet, nggak marah-marah. Nah iyalah, kamu ngitungnya sekarang. Tapi mungkin ada efek yang tidak kamu sadari. Karena ketika Allah nyuruh sesuatu, itu mungkin rahasianya tidak sekarang saat ini, tapi ada skenario yang dibikin sendiri oleh Allah untuk mekanisme hidup kita. Karena Allah pasti tidak butuh sholatmu, tidak butuh puasamu, tidak butuh zakatmu. Jadi segala yang membuat bahagia itu pasti baik. Atau kebalikannya, kalian melakukan kebaikan kok tidak bahagia ya Pak? Ketika kebaikan tidak bikin kamu bahagia, berarti ada misunderstanding, ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kamu jumpai. Kayak di Plato kemarin, saya jujur Pak, tapi kok sumpek gini hasilnya Pak.
Kok malah rumit hidupku? Harusnya jujur itu bikin bahagia, tapi kok bikin aku malah galau. Ada yang keliru dalam pemahamanmu tentang kejujuran dan kebahagiaan dari jujur. Konsepmu mungkin salah. Mungkin bahagia menurutmu apa? Atau jujurmu itu jangan-jangan bukan jujur yang sejati, tapi jujur yang terpaksa. Atau pasti ada yang keliru. Pokoknya rumusnya katanya Farabi, perbuatan baik hasilnya pasti bahagia. Rumusnya di situ. Semua yang bikin bahagia pasti baik. Kalau ada yang enggak, pasti ada yang salah. Terus katanya Farabi lagi, rumus keempat, orang tidak cukup hanya paham dan sadar, tapi juga dia harus ingin dan target. Ini dimensi praktis yang kemarin tidak ada di Plato. Paham teorinya dan sadar pentingnya itu belum cukup. Perlu ditambah mau menjalankan. Sekarang kan banyak kamu yang pinter-pinter sudah S2, sudah kuliah, itu kan biasanya ilmumu lengkap. Apa sih kebaikan yang tidak kamu ketahui? Apa sih barang salah yang kamu tidak paham? Tapi antara paham dan menjalankan ternyata ada jarak. Kamu ngerti kalau puasa Senin Kemis itu bagus, tapi kamu puasa kalau pas lagi ada masalah, sholat tahajud kalau ada masalah. Kan biasanya kamu gitu. Nah, jadi ada jarak katanya Frobinda. Tidak cukup hanya kamu ngerti dan paham teorinya, tapi juga harus niat dan menjalankan isi teorimu. Nanti detail pemahamannya di belakang. Tapi ini penting. Jadi kehendak itu jadi kunci. Kamu pingin bahagia atau tidak? Ada nggak orang yang sasaran hidupnya nggak bahagia? Ada. Termasuk orang yang salah identifikasi tentang apa itu bahagia. Maka nggak cukup paham dan sadar, tapi harus dijalankan. Nggak cukup berteori tentang demokrasi, kamu juga harus hidup secara demokratis. Nggak cukup teori tentang anak soleh, kamu juga harus hidup kayak anak soleh. Saya ngerti Pak, caranya jadi wali biar disayang Allah, biar ya nggak pentingnya. Kamu mungkin belajar Rumi dari Cak Kus, belajar filsafat tiap minggu, belajar hikam selapan sekali itu kan, tiap Selasa apa itu. Kamu tahu dan sadar, waktu ngaji itu kan kamu manduk-manduk. Iya ya, memang kayak gitu, selalu gitu. Tapi keluar dari sini ndak jalan. Kamu ndak berkehendak untuk menerjemahkan itu dalam kehidupanmu. Dan itu sumber masalah. Kenapa kamu nggak bahagia? Kenapa nggak bahagia? Karena ideal yang ada di kepala dan hatimu ternyata tidak nyambung sama praktek hidupmu sehari-hari. Maka jadi masalah. Kalau menurutmu rokok itu jelek dan kamu tidak bisa meninggalkan rokok, itu kan siksaan luar biasa. Sambil ngerokok kamu, aduh ini sakit jantung ini, sambil nggak menikmati. Iya kan, tidak nyambung, kamu tidak bahagia. Mending kamu anggap serokok ini bermanfaat, bagus bagiku, tidak tahu buat orang lain, pokoknya bagiku bagus. Itu lebih enak rasanya rokok. Tapi kalau sambil ngerokok kamu nonton gambarnya itu, aduh merokok bisa membunuhmu, wah mati ya. Jadi sambil ngerokok kamu mati ini kan itu. Iya. Jadi tidak nyambung. Ideal sama praktek hidupmu harus nyambung. Kalau tidak ya kamu tidak akan bahagia. Maka tidak cukup tahu dan sadar, tapi juga menginginkan dan menjalankan. Itu teori untuk bahagia. Kalau menurutmu mahasiswa itu wajib punya pacar dan kamu tidak punya pacar, itu kan siksaan luar biasa. Mending kamu punya ideologi tidak usah pacar-pacaran dulu, itu malah nyaman.
Kamu ndak galau, nggak punya pacar nggak masalah. Memang aku ndak ingin punya pacar. Itu untuk nutupi yang ndak laku. Jadi dalilnya ngono wae. Tadi saya ideologinya beda, nggak setuju pacar. Ya kan? Lo kebalikannya, kalau kamu sudah matok ndak pingin pacaran tapi kok ya jatuh cinta, itu kan ya siksaan luar biasa. Atau kamu ndak pengen punya pacar kok terlanjur punya pacar, itu juga siksaan. Pengen punya pacar nggak punya pacar juga siksaan. Ideal yang di kepala dengan prakteknya nggak nyambung. Jadi jangan seneng-seneng kamu ilmumu tambah banyak tiap minggu, tiap bulan. Kalau kebenaran dan kebaikan sudah jadi referensimu, tapi tidak jadi targetmu, nggak jadi sumber perilakumu, itu juga ada jarak. Itu yang bikin kamu galau secara nggak sadar kadang-kadang. Jadi mending orang nggak ngerti apa-apa, lebih nyaman. Tapi semakin luas ilmumu, pertanggungjawabannya semakin panjang, termasuk secara individual. Jadi kalau memang merasa wah berat ya Pak, besok tidak ngaji lagi, tidak apa-apa. Tambah pinter, tambah sumpek ternyata Pak. Ya, oke. Cuma kalau tidak ngaji, ya, kualitas hidupmu tidak akan meningkat. Problemnya di situ. Jadi biar kualitas hidupmu meningkat, ya step by step. Jadi sekarang saya paham dulu Pak, nanti kalau siap tak laksanakan. Sambil ditegesin itu. Karena hidup itu kan memang harus begitu. Ya diterima aja, misalnya pacarmu jelek, ya sekarang jelek dulu Pak, tapi tidak apa-apa besok kan bisa naik lagi. Lo kan gitu hidup itu, step by step. Oke. Dan kadang-kadang kita kan suka menipu diri kayak gitu. Jadi pacarnya biasa-biasa dibilang kamu yang paling cantik. Nah itu membohongi diri dan membohongi pacarmu. Mending kamu bilang kamu ndak paling cantik, tapi ya kamu yang mau sama aku. yang lebih cakep ndak mau. Loh, itu lebih realistis, ndak apa-apa. Daripada kamu membohongi diri dan membohongi orang lain. Itu kan kebohongan publik, kamu bisa dituntut. Oke. Terus ya, kebalikannya rumus yang di atas, maka saat orang tidak ingin bahagia atau tidak terlalu ingin bahagia, maka yang ia lakukan pasti jelek, pasti buruk. Kalau ada orang, ndak, aku pengen rusak, aku pengen kacau hidupku, aku pengen tidak bahagia, itu pasti yang dia temukan hanya kejelekan. Itu kebalikannya teori yang di atas. Maka tidak usah merasa bersalah kalau kamu cita-citanya pengen bahagia. Hati-hati, biasanya yang muda-muda yang masih bergairah pengen alternatif, cara berpikir alternatif. Ya boleh, cuma hati-hati kalau ujungnya bukan kebahagiaan, katanya Al-Farabi, yang kamu temui di jalannya itu barang-barang jelek. Nanti dipahami di belakang kenapa bisa begitu. Terus kapan bahagia itu terjadi? Bahagia terjadi ketika jiwamu termanifestasikan, kayak di Plato kemarin, jiwamu terimplementasikan secara sempurna, optimal. Dalam dirimu itu ada daya jiwa apa saja sih? Kalau itu dijalankan secara optimal, maka disitulah kamu akan merasa bahagia. Termasuk daya makan, daya seks, hasrat untuk dihormati, hasrat. Itu kalau semuanya terlampiaskan secara optimal, maka disitulah orang menemukan kebahagiaan.